Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Install ulang adalah salah satu cara yang efektif untuk memperbaiki masalah pada sistem komputer dan laptop. Jadi di video kali ini kita akan men-sharing cara menginstal ulang Windows 10 di laptop atau komputer teman-teman. Tahukah kamu ciri-ciri laptop yang harus diinstal? Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri laptop yang harus diinstal. Yang pertama, lambatnya kinerja laptop. Lambatnya kinerja laptop membuat pekerjaan kita menjadi terhambat. Meski ada beberapa cara lain untuk mengatasi hal ini, bisa dengan mereset ulang. Jika lambat terus-menerus, sebaiknya segera diinstal ulang sebelum melebar ke fungsi lainnya yang menyebabkan laptop kita menjadi error. Yang kedua, terlalu seringnya macet saat digunakan. Terkadang kita merasa kesal saat menggunakan laptop yang tiba-tiba macet atau nge-freeze, dan kita harus menggunakan beberapa menit saat laptop kembali berfungsi. Yang ketiga, perubahan yang tidak diinginkan. Jika aplikasi kamu mulai berperilaku aneh atau mengkonfigurasi ulang pengaturan tanpa izin kamu, laptop kamu mungkin terkena virus. Setelah mendapatkan akses ke sistem kamu untuk tujuan sendiri seperti mencegah kamu menghapusnya. Seringkali, kamu pertama kali akan melihat perubahan ini di browser. Nah, selanjutnya, manfaat install ulang laptop dan komputer. Yang pertama, memperbarui sistem operasi. Kalian perlu tahu, laptop yang sudah lama tidak diinstal terkadang mengalami kerusakan pada sistem operasinya. Mungkin akibat virus, mungkin akibat crash, atau mungkin kehilangan file-file sistem yang disimpan. Nah, jika demikian, maka sistem operasi akan bermasalah. Bisa jadi lambat, bisa jadi error, dan lain-lain. Dengan install ulang, maka sistem yang bermasalah akan kembali bagus. Nah, yang kedua, menghilangkan virus di laptop. Setiap laptop pasti pernah dijadikan sarang oleh virus. Ketika sistem operasinya sudah diacak-acak oleh virus, ya bukan mustahil lagi, pasti susah digunakan. Oleh karena itu, dengan menginstal laptop, maka virus yang ada di drive sistem akan menjadi hilang. Selanjutnya, untuk memasang sistem operasi yang tidak sesuai. Setiap laptop itu memiliki perbedaannya masing-masing. Bisa jadi laptop yang kamu miliki sebelumnya, yang Windows XP, tidak cocok dengan Windows 10, atau sebaliknya. Nah, di sini install ulang pada laptop terkadang diperlukan, karena untuk memberi sistem operasi yang sesuai pada laptop kita sendiri. Yang keempat, mempercepat kinerja laptop. Sebelumnya, saya sudah berkali-kali bilang, kalau sistem komputer yang bermasalah dapat membuat kinerja menjadi lambat. Mungkin saat digunakan atau saat dihidupkan. Jika lambatnya laptop tersebut memang karena sistemnya yang bermasalah, dalam arti bukan karena perangkat kerasnya ya, maka dengan menginstal ulang, laptop tersebut menjadi lebih ringan dan cepat. Kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang diperlukan untuk menginstal ulang Windows 10. Yang pertama itu ada flash disk. Nah, di sini kami menggunakan merek Vigen dengan kapasitas 16 GB. Dan selanjutnya itu ada laptop. Nah, dan laptop ini merek Aspire S14. Oke, hal pertama yang harus dilakukan untuk menginstal ulang adalah membuat bootable flash disk dengan menggunakan aplikasi Rufus. Link aplikasi Rufus ada di kolom deskripsi. Di dalam Rufus ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada device yang berfungsi memanfaatkan nama flash disk. Selanjutnya adalah boot selected. Pada bagian ini kita memilih master atau ISO Windows. Pada kesempatan kali ini kami memakai Windows 10 Bit Edition. Lalu pada kolom partition scheme terdapat dua pilihan, yaitu MBR dan GPT. MBR atau disebut dengan Master Boot Record adalah sistem partisi yang dikenalkan pada tahun 1983.
oleh IBM bebarengan dengan sistem operasi yang masih digunakan pada saat ini. Lalu GPT atau disebut dengan Guide Partition Table merupakan sistem partisi media stroke pada komputer seperti HDD dan SSD dengan menggunakan Universally Unique Identifiers. Dan kami pun memilih GPT karena biasanya Windows 10 itu supportnya di GPT. Di dalam file system terdapat dua pilihan, yaitu FAT32 dengan NTFS. Lalu apa itu NTFS? NTFS adalah versi terakhir dari sistem file yang dibuat pada akhir tahun 1990-an untuk drive sistem Windows dan drive yang dapat dilepas. FAT32 adalah sistem file tertua yang dikembangkan pada tahun 1970-an yang tersedia untuk sistem operasi Windows. Pada kali ini kita memilih defaultnya GPT yaitu FAT32, lalu klik start. Setelah melakukan pengaturan Rufus, sekarang kita akan masuk ke pengaturan BIOS. Langkah pertama, masukkan flash disk ke laptop. Nah, masukkan flash disk ke laptop dengan benar ya. Jika salah, tidak akan berhasil. Oke, sekarang kita sudah masuk ke pengaturan BIOS-nya. Di sini banyak menu, tetapi kita langsung saja ambil ke menu board. Bisa dilihat pada nomor 1 itu USB HDD SM1 USB disk. Itu adalah flash disk yang kita masukkan tadi. Jika USB disk kita di nomor 2, 3 atau yang lainnya, kita harus meletakkannya ke nomor 1 agar booting pertama kali dilakukan pada flash disk kita. Setelah itu, kita ambil menu exit, lalu pilih exit saving change agar untuk ke pengaturan selanjutnya. Sebelum masuk ke bagian partisi hard disk, kita terlebih dahulu mengatur bahasa. Di sini kita bikin bahasa Inggris dan waktunya juga Inggris. Lalu next. Hai teman-teman. Nah, terkadang kan banyak orang tidak tahu cara membagi partisi dengan Windows 10. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membagi partisi dengan Windows 10. Ingin tahu caranya? Simak video ini. Baik, kita mulai pembagian partisinya. Nah, di sini sudah terlihat banyak data tersimpan dalam hard disk ini. Nah, untuk pembagian partisi ini, kita hapus terlebih dahulu data-data yang ada di dalam hard disk ini. Nah, di hard disk ini terlihat dia berukuran 500 GB. Nah, dalam pembagian dua partisi, usahakan dia berukuran 100 GB atau 100.000 MB. Nah, setelah itu kita isikan 100 GB atau 100.000 MB. Oke, jika sudah, lalu kita klik play. Nah, jadi di sini sudah terlihat drive baru atau partisi 2 yang nantinya akan menjadi drive C. Oke, jika sudah, kita partisi juga untuk bagian data, yaitu untuk drive D. Nah, jika sudah selesai, lalu kita klik pada yang 97 GB, yaitu drive C, untuk melanjutkan install ulang pada Windows 10. Setelah itu, next. Jadi begitulah caranya untuk melakukan penginstalan pada Windows 10. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menunjukkan langkah-langkah menginstal ulang Windows yang baik dan benar. Langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah menginstal driver dan aplikasi. Fungsi driver itu sendiri ada dua, yaitu yang pertama, fungsi dari driver sendiri yaitu
sebagai penerjemah antara hardware dan sistem operasi atau aplikasi. Yang kedua, fungsi dari driver itu adalah mengontrol hardware dengan menggunakan API dari driver itu sendiri. Biasanya, driver bisa kita temui di situs resmi laptop itu sendiri, atau driver bisa kita temui dari aplikasi-aplikasi driver yang tersebar di internet. Contoh dari aplikasi driver itu sendiri yaitu 3DP Chip, Driver Pack, IOBIT Driver. Saya sendiri merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan driver yang berasal dari situs resmi, dikarenakan driver yang menggunakan situs resmi itu biasanya lebih terjamin. Kalau untuk aplikasi driver, saya lebih merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan IOBIT Driver. Di luar dari keamanan yang terjamin, IOBIT Driver mudah untuk digunakan, hanya menggunakan klik-klik saja. Kalau untuk aplikasi itu sendiri, itu terserah dari teman-teman bagaimana enaknya. Kalau saya sendiri merekomendasikan teman-teman itu menggunakan aplikasi yang berasal dari situs resmi. Di luar kita mensupport developer untuk lebih bersemangat dan untuk bertahan hidup, kita juga menghindari tersebarnya aplikasi bajakan. Stop aplikasi bajakan.